Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa quwwata illa billah amma ba'da. Selamat siang anak-anakku kelas 12. Selamat datang kembali di Madrasah Aliyah Nurul Ummah, madrasah istimewa dengan visi mencetak generasi muda utama. Selamat datang pada video pembelajaran mata pelajaran prakarya dan wirausaha kelas 12 semester 1. Pada kelas 12 ini kita akan belajar, atau materi yang akan kita pelajari adalah wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Dalam materi ini nanti kita akan belajar 5 KD ya. 5 KD untuk materi ini, yang nantinya selama pembelajaran akan dibersamai oleh saya sendiri, oleh Koprayego ya. Peta konsep kerajinan, wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal, perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal, perencanaan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal, perhitungan biaya jual produk kerajinan untuk pasar lokal, media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal, penjualan sistem konsinyasi kerajinan untuk pasar lokal. Ini peta konsep yang harus kita ketahui. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah nanti anak-anak semua mengikuti proses pembelajaran, anak-anak diharapkan dapat memahami ide peluang usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar lokal. Yang kedua, memahami analisa peluang usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar lokal. Memahami sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan. Memahami administrasi dan pemasaran usaha yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan pasar lokal. Memahami komponen perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar lokal. Memahami langkah-langkah penyusunan proposal yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan. Oke, ini ada video, silakan anak-anak semua nanti perhatikan video yang kami tayangkan ini. Setelah nanti kita diskusi bersama ya. Ya pemirsa, di tengah era modern, kerajinan kiso dari daun lontar di Kabupaten Lamongan masih bertahan. Bahkan kerajinan kiso yang merupakan tas ayam aduan itu tetap banyak peminat, meski banyak saingan produksi pabrik. Di sejumlah rumah warga dusun Sidowayah, Desa Lawangan Agung, Kecamatan Sugioh, Kabupaten Lamongan inilah kiso daun lontar diproduksi. Kiso merupakan tas ayam aduan. Para pengrajin kiso ini adalah pewaris turun-temurun. Namun, membuat kiso menjadi pekerjaan sampingan di kala lahan pertanian warga tidak lagi bisa ditanami pada musim kemarau seperti saat ini. Entah sudah generasi keberapa saat ini mereka mewarisinya. Bahkan generasi penerusnya ini juga tidak tahu pasti sejak kapan kerajinan kiso ada.
Sebagai daerah pegunungan kapur, bahan baku utama berupa daun lontar banyak ditemui di ladang mereka, sehingga pengrajin tidak perlu membeli bahan baku. Dalam sehari, pengrajin bisa menuntaskan 30 kiso. Sedangkan harga jualnya berkisar Rp1.500 per biji. Selama ini, kerajinan kiso daun lontar banyak diminati pasar. Pemasaran kerajinan kisau atau tas ayam aduan yang tak kalah dengan produksi pabrik ini merambah pasar Bali, Surabaya, dan juga Malang. Selain harganya murah, kualitas dan bentuknya yang tradisional menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Apa nama kerajinan ini? Kiso. Bahannya dari apa? Dari daun nantal. Daun lontar. Kemudian harga jual per kiso berapa? 1.500. Biasanya dijual kemana? Ke Surabaya. Dalam sehari bisa membuat berapa kiso? 30. 30. Meskipun penghasilan dari kerajinan kiso ini terhitung sangat kecil, namun pengrajin tetap bertahan di era modern sebagai sumber pendapatan lain selain bercocok tanam. Hari Saktiono, Citra TV melaporkan. Oke. Setelah anak-anak semua melihat video tadi, ada gambaran buat kita semua bahwa apa sih produk kerajinan itu, terus kaitannya kerajinan di pasar lokal lu ada atau enggak sih? Dari ya. Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal, bahwa produk kerajinan itu memanfaatkan keterampilan tangan. Hal tersebut memberikan peluang produk kerajinan dengan keunikannya untuk memasuki pasar sebagai produk dengan jumlah terbatas atau limited edition atau limited products. Nah, dari keunikannya ini, dalam sebuah usaha tentunya jual beli akan mahal. Karena dengan usaha yang unik ini akan banyak seorang kolektor yang berdatangan untuk menyerbu usaha yang dimiliki orang tersebut, untuk membeli, untuk koleksi dengan harga berapapun. Itu saking uniknya sebuah kerajinan. Ada juga sekarang itu musimnya bermainan layangan ya. Sekarang musimnya permainan layangan, baik itu dimainkan oleh anak-anak maupun oleh bapak-bapak tua. Nah, saking uniknya itu loh, yang namanya kerajinan. Ada salah seorang yang membuat sebuah layangan dengan model yang unik, kecil, modelnya unik. Itu harga jualnya bisa sampai 250.000. Itu karena uniknya kerajinan tersebut. Apalagi kalau teman-teman anak-anak semua tahu, anak-anak semua pernah pergi ke daerah Kasongan. Nah, di Kasongan itu ada salah satu produksi gerabah. Gerabah itu yang sebuah kerajinan yang berasal dari tanah liat ya. Ada guci. Kalau di Kasongan itu yang namanya guci, yang belum ada hiasannya itu harganya lebih murah. 35 bisa dapat. Itu masih dari bahan tanah liat ya, belum diberi hiasan unik-unik. Nah, seperti contoh gambar bawah ini adalah gambar guci. Gambar ini tentunya ketika dia belum dihias, ini gambar ini akan terlihat harganya lebih murah. Karena dalam guci ini terdapat keunikannya.
ada sebuah gambar atau lukisan naga dalam guci, maka harga jual guci ini yang awalnya 45.000 ini bisa menjadi sampai 125.000 karena ada keunikannya gambar naga ini ya. Jadi anak-anak semua ketika nanti berusaha membuat suatu usaha, silahkan ditekuni dengan keunikan yang sangat unik, karena keunikan itu adalah salah satu kunci harga jual yang tinggi. Kolektor pasti akan menyerbu itu ya. Keunikan salah satu faktor kuncinya jual beli untuk sebuah wirausaha. Oke, lanjut. Rancangan produk terwujudnya melalui kegiatan usaha dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya 6M. 6M, ingat ya. Mungkin dulu anak-anak semua di kelas 10 maupun kelas 11 sudah belajar apa sih 6M, sumber daya 6M itu yang bisa membuat usaha ini terwujud. Oke, di sini ada 6M sehingga usaha bisa terwujud ya. Yang pertama ada manusia. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika ada sebuah usaha itu akan berhasil dengan adanya manusia, karena ide dan usaha itu munculnya dari manusia, dan keterampilan membuat usaha juga itu terbuat dari manusia juga. Jadi manusia termasuk salah satu sumber utama sumber daya kerajinan yang dibutuhkan. Yang kedua ada bahan. Bahan itu yang mana coba? Yang material. Ada material. Bahan. Nanti bahan yang kita butuhkan itu yang kualitas bagus, mudah didapat. Ada metode, cara membuatnya. Ada mesin. Mesin itu apa? Alat untuk membuat. Jadi dengan masuknya perkembangan zaman modern ini pasti banyaklah alat kerajinan yang tentunya akan lebih bagus, beda dengan zaman-zaman dahulu. Ada money, uang untuk modal. Seorang wirausaha tak ada modal maka tak akan bisa berdiri usaha tersebut. Dan yang terakhir ada market. Market ini adalah salah satu tempat untuk memasarkan sebuah usaha, yang nantinya untuk market ini sendiri akan kita kupas lebih detail. Oke, ingat ya, ketersediaan sumber daya ada 6M, ada ada mesin, material, metode, market, dan money. Oke, bisa dilihat ini ada salah satu contoh pasar. Baik pasar yang ada di Pasar Kota Gede, Pasar Dlingo, Pasar Beringharjo, Pasar Pleret. Di situ ada salah satu kerajinan lokal ya. Itu ada besek, ada tampah, ada tas rajut. Inilah satu produksi kerajinan lokal. Kalau tampah itu kebanyakan yang buat dari Dlingo, tampah, besek itu khas dari Dlingo. Oke, menurut Coulter dan Armstrong, pasar adalah suatu perangkat yang terdiri dari pembeli aktual dan pembeli potensial dari suatu produk, barang, dan jasa.
Ingat, menurut Coulter dan Armstrong, pasar adalah suatu perangkat yang terdiri dari pembeli aktual dan pembeli potensial dari suatu produk, barang atau jasa. Apa sih itu pasar? Apa pasar? Ada yang tahu nggak? Pasar adalah sistem di mana terdapat pertemuan antara permintaan dan penerimaan. Jadi pasar itu sistem ya. Pasar itu sistem. Sistem apa? Sistem adanya seorang permintaan dan penawaran. Permintaan itu pembeli. Contohnya si A. Si A ingin produksi ini. Ini mintanya di para pedagang. Lah pedagang itu menawarkan, oh iya saya punya ini. Nah maka dalam pasar tersebut terjadilah sistem antara pertemuan pembeli dan penjual. Semakin banyak permintaan barang, semakin kurang. Ya. Oleh karena itu dengan adanya sistem ini muncullah apa yang dinamakan pasar modern atau ekonomi modern ya. From home. Untuk apa sih ekonomi modern ini? Untuk apa pasar ekonomi modern ini? Untuk agar tidak terseratnya antara permintaan dan penawaran, maka muncullah sebuah segmentasi pasar, di mana di sana ketika ada seorang meminta atau pembeli, maka juga ada yang menawarkan atau ada yang menjual atau menawarkan barang produksinya. Ini loh barang saya, cara buatnya segini, cara buatnya begini, prosesnya begini, cara pembuatannya begini. Akhirnya antara pembeli dan penjual itu saling ada pertemuan. Jadi pasar adalah sistem permintaan dan penawaran. Oke. Pasar berdasarkan luasnya itu ada 3. Pasar ada 3. Yang pertama ada pasar lokal. Pasar lokal itu pasar daerah yang terbatas di lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksi. Yang kedua ada pasar nasional. Yang ketiga ada pasar global atau internasional. Ada macam-macam pasar yang harus kita ketahui. Namun pada kesempatan hari ini kita akan membahas pasar lokal. Oke. Sumber daya material, teknik dan ide produk kerajinan. Wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Seperti contoh, ide kerajinan. Contohnya ini Bapak sedang memakai baju batik yang bergambar geblek ranting.
Ini bapak baru memakai baju batik yang bergambar geblek ranting. Nah, geblek ranting ini adalah salah satu ide atau lambang budaya lokal yang ada di daerah Kulon Progo. Kan jelas. Maka kerajinan atau baju yang dipakai bapak ini adalah ide kerajinan dari daerah Kulon Progo. Ada juga orang yang dari Jogja, ada batik yang gambarnya negara Amarta. Itu salah satu batik yang dibuat dari ide pokok Jogja. Lah, untuk bahannya sendiri itu dicari ada yang di daerah sekitar budaya lokal itu sendiri. Itu ya. Perencanaan kerajinan pasar lokal. Mencari ide produk dengan curah pendapat. Nah, mencari ide produk dengan curah pendapat ini dulu ketika anak-anak semua di kelas 11, tentunya anak-anak pernah belajar atau menganalisis apa sih yang dinamakan SWOT. SWOT, SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Trends. Nah, untuk yang kekuatan sendiri strength dan kelemahan weakness. Jadi untuk mencari ide ini anak-anak harus bisa menganalisis apa sih yang dinamakan strength, apa sih yang dinamakan weakness dikaitkan dengan daerah budaya lokal tersebut. Nah, ketika sudah anak-anak menganalisis dari strength dan weakness tersebut, pasti anak-anak bisa merencanakan sebuah usaha. Kedua, ada rasionalisasi. Rasionalisasi ini menganalisis langkah ide, apakah ide usaha tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Langkah ide terlaksana atau tidaknya sebuah usaha tersebut. Ketika bahan yang kita dapat itu tidak bisa diolah, maka ide tersebut belum bisa terrealisasi. Jadi rasionalisasi ini tahapan langkah berhasilnya enggak itu. Selanjutnya prototyping atau membuat studi model. Lah, setelah tadi langkah terlaksananya ini ada model. Model ini nanti perencanaan anak-anak membuat gambaran dulu. Membuat gambaran sekiranya usaha apa sih yang akan dibuat itu. Setelah ini dibuat, diseleksi lagi modelnya sampai di tahap terakhir model tersebut sudah matang-matang benar akan dibuat. Bisa jadi anak-anak bisa membuat 10 model yang akan kita launching, dan nanti untuk masa pembuatannya itu minta bantuan dari teman-teman SDM yang lain. Sekiranya mana sih yang bagus dan unik mengikuti tren yang ada, usaha mana yang ingin kita buat. Terus yang terakhir, kalau sudah dibuat semua, ditentukan desain akhir dan langsung kita produksi. Ini tahapan teknik produksi secara umum. Yang pertama, kita mencari limbah atau bahan ya. Kalau budaya lokal diceritakan di dulu yang kelas 1 pernah belajar membuat tambir ya. Kalau tambir itu kan limbahnya dari empring ya. Empring dibuat itu sebuah limbah. Untuk pembahanan itu persiapan. Jadi empringnya itu kan disisik-sisik semua, dibuat kecil-kecil. Terus ketika mau dikasih teres, jadi teres, nanti di PP.
Itu masuk tahap pembahanan. Selanjutnya tahap pembentukan. Pembentukan sudah dibentuk ke tahap perakitan finishing nanti dikemas, dibuat sebaik mungkin, langsung tahap ke produk. Jadi tahapannya ada 4: pembahanan, pembentukan, perakitan, finishing. Oke, ini tugas individu buat anak-anak semua. Tugas yang pertama, mengenali diri kita sendiri. Mudah ini, mengenali diri kita sendiri. Apa yang menjadi keunggulan Anda? Apakah mendesain produk kreatif, mendukung keuangan, menghitung keuangan, menggambar iklan, terampil dalam membuat produk? Setiap orang tentunya bisa memiliki lebih dari satu keahlian. Silahkan tuliskan keahlianmu dengan selembar kertas, boleh diketik di WA atau di komputer, boleh dilengkapi juga dengan gambar agar lebih informatif dan menarik. Tugas yang kedua, identifikasi kebutuhan pasar lokal. Jadi nanti anak-anak semua mengamati lingkungan anak-anak, baik suhu udara, adat istiadat, dan lain-lainnya. Kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi oleh produk kerajinan. Identifikasi kebutuhan produk yang sudah ada maupun ide untuk produk yang belum ada, serta pasar sasarannya. Ini tugas individu yang anak-anak harus kerjakan sebagai nilai portofolio. Nah, ini kalau tidak mengerjakan berarti portofolio untuk KD1 ini dianggap kosong. Oke, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang cara menentukan harga, cara memasarkan produk, cara membuat proposal penawaran usaha. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dunia wabah penyakit COVID-19 ini segera selesai dan kita semua bisa kembali thalabul ilmi di pondok pesantren tercinta ini dengan keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.